Pace e bene, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini menampilkan wajah Allah yang penuh kasih, peduli, adil, serta dekat dengan orang kecil. Allah diimani sebagai Dia yang mengasihi tanpa memandang muka, menimbang status atau harta. Ia setia mendengarkan doa orang kecil yang datang kepadanya dengan rendah hati. Demikian bacaan-bacaan hari ini mau menegaskan tentang kerendahan hati adalah pintu menuju keselamatan. Maka lawan dari kerendahan hati atau kesombongan dapat menutup jalan rahmat menuju keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama melukiskan bahwa Allah adalah seorang hakim yang adil. Ia tidak memihak sedikit pun kepada orang kaya. Ia tidak menerima suap. Akan tetapi, Dia tidak mengabaikan doa orang kecil atau miskin. Justru doa orang kecil sungguh membubung langsung ke hadirat Allah. Gambaran ini sungguh sangat kontras terhadap semangat duniawi yang juga hidup dalam lingkungan kita. Dunia seringkali menilai orang dari harta, kuasa, atau penampilan. Namun Allah tidak demikian. Ia menaruh perhatian khusus kepada mereka yang lemah, miskin, dan tertindas. Disinilah kita diajak untuk memeriksa diri dan hati kita. Apakah dalam doa dan pelayanan kita lebih mengandalkan kuasa, kedudukan, dan kehormatan? Ataukah kita benar-benar datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan menganggap kita kecil di hadapannya? Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua, Paulus menulis, "Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ini adalah undangan Sang Rasul bagi kita agar tidak melihat kesuksesan diri atas keberhasilan pewartaannya sebagai hasil usaha manusia, tetapi dengan rendah hati mengakui bahwa semuanya adalah karya Allah yang menyertai orang yang kecil dan rendah hati. Paulus melihat hidupnya bukan sebagai pencapaian pribadi, melainkan persembahan bagi Tuhan. Inilah kerendahan hati sejati, di mana hati manusia menyerahkan seluruh perjalanan hidup ke tangan Allah dan tetap setia sampai akhir. Puncak kerendahan hati itu ditampilkan oleh Injil Lukas yang melukiskan kontras yang tajam antara orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan penuh kesombongan. Ia membanggakan puasanya, kebaikannya, dan memandang rendah orang lain. Sementara pemungut cukai yang sadar penuh akan dosanya hanya menunduk dan berdoa singkat, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Yesus ingin menegaskan bahwa justru pemungut cukai inilah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Mengapa? Karena ia datang kepada Allah dengan hati yang miskin, penuh kerendahan hati, dan terbuka bagi rahmat Allah. Sementara orang Farisi menutup pintu rahmat dengan kesombongan rohaninya. Kita diingatkan akan pesan Yesus, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Hidup beriman sejati bukan diukur dari banyaknya kata dalam doa
atau besarnya karya yang kita lakukan, melainkan dari ketulusan yang lahir dari hati, yang merasa kecil di hadapan Allah. Doa yang sederhana lebih berkenan di hadapan Allah daripada doa panjang yang penuh kepura-puraan. Kerendahan hati ini juga perlu tampak dalam pelayanan sehari-hari, di mana kita diundang untuk tidak menempatkan diri lebih tinggi dari sesama, tetapi saling menopang dalam kasih dan kesabaran. Segala sesuatu yang kita miliki, iman, kemampuan, bahkan keberhasilan, hendaknya disadari sebagai rahmat Allah, bukan hasil usaha semata. Maka hidup kita harus semakin bergantung pada Dia, bukan pada kekuatan diri sendiri. Saudara dan saudara yang terkasih, sebagaimana Allah berpihak pada yang miskin, lemah, dan tersingkir, kita pun dipanggil untuk hadir sebagai sahabat bagi mereka, menunjukkan keberpihakan nyata melalui kasih, solidaritas, dan kepedulian. Dengan demikian, doa, pelayanan, iman, dan keberpihakan kita menjadi wujud nyata kesetiaan kepada Allah. Melalui seruan apostolik Dilexite, Paus Leo ke-14 mengingatkan kita sebagai umat beriman agar memiliki hati yang serupa dengan sikap Allah yang diwartakan melalui bacaan-bacaan pada hari ini. Kita diundang untuk memiliki hati bagi orang miskin, orang kecil, dan mereka yang tertindas, sebab merekalah kekayaan gereja, dan gereja dipanggil untuk mengasihi mereka yang miskin, lemah, dan tersisihkan. Semoga renungan Minggu Biasa ke-30 ini mengingatkan kita bahwa ukuran keagungan di mata Allah bukanlah prestasi lahiriah, melainkan kerendahan hati yang terbuka bagi rahmat-Nya. Amin.